Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi di minggu kemarin. Ya, di minggu kemarin kita sudah mempelajari sedikit tentang sifat kimia dari dua bahan yang berbeda, yaitu jeruk dan apa, masih ingat nggak? Ya, dan aki ya. Kalau kalian masih ingat, kita kemarin itu mempelajari alasan kenapa kok air jeruk bisa diminum atau bisa dikonsumsi sementara air aki tidak, padahal keduanya sama-sama asam. Nah, sekarang kenapa nih kok jeruk ini dia bisa kita konsumsi sementara air aki tidak? Yang pertama, jeruk ini dia kemarin kandungan utamanya apa? Kandungan utamanya adalah asam sitrat, di mana asam sitrat ini biasanya disebut citric acid atau citrun. Itu nama dagangnya ya, citrun. Kemudian dia termasuk ke dalam asam lemah dan termasuk ke dalam senyawa organik. Senyawa organik itu apa? Senyawa organik adalah senyawa yang terdiri sebagian besarnya itu dari karbon dan hidrogen. Biasanya kalau zaman dulu tuh sebelum ilmu berkembang gitu ya, gampangnya senyawa organik itu biasanya terdapat pada makhluk hidup gitu. Nah, selanjutnya sedikit iritan. Jadi sebetulnya air jeruk ini karena dia juga sifatnya sebenarnya asam, dia juga dapat mengiritasi gitu. Tetapi karena dia termasuk asamnya tuh asam lemah ya, jadi masih dapat ditolerir oleh tubuh. Nah, asam lemah itu yang seperti apa sih? Jadi kalau kalian masih ingat, kan larutan itu ada dua jenis ya, ada asam sama basa. Waktu di SMP mungkin sudah pernah dipelajari. Asam maupun basa itu dibagi dua lagi. Ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat dan ada basa lemah. Nah, asam sitrat termasuk ke dalam asam lemah. Sehingga pada keadaan normal ya, sebetulnya ketika dia terkena kulit itu tidak masalah gitu. Jadi kalau kalian bersihin kamar mandi gitu ya, pakai sitrun, sebetulnya nggak masalah kena kulit gitu, karena sitrun itu bikin iritasi tapi masih bisa ditolerir. Biasanya kalau kena sitrun itu kulitnya jadi agak kering gitu, tapi pada keadaan normal itu masih biasa gitu ya, maksudnya tidak terlalu membahayakan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah aki. Kenapa aki ini tidak bisa dikonsumsi? Karena dia kandungan utamanya itu adalah asam sulfat. Ya, di mana asam sulfat ini termasuk ke dalam asam kuat. Gitu. Jadi beda sama si asam sitrat. Asam sulfat itu asam kuat dan termasuk ke dalam senyawa anorganik gitu. Senyawa mineral. Nah, dia ini bersifat sangat iritan, terlebih atau terutama ketika dia ini dalam keadaan konsentrasi yang tinggi. Berapa konsentrasi yang tinggi? Biasanya di 16 molar. Nanti kita akan belajar molar itu apa gitu ya. Nah, itu satuan-satuan di kimia. Jadi karena di sini sama-sama asam ya keduanya, tapi apa nih yang membedakan? Yang membedakan adalah sifat iritannya ya. Kalau asam sitrat itu hanya sedikit, kalau asam sulfat sangat iritan gitu. Jadi walaupun mereka sama-sama iritan atau mengiritasi, tetapi ada levelnya lah gitu ya. Kalau yang asam sitrat itu levelnya rendah, masih bisa ditolerir atau tidak berbahaya. Kalau asam sulfat itu berbahaya, apalagi pada konsentrasi tinggi. Kalau kalian minum itu asam sulfat tuh, kalian belum nyampe lambung juga udah ngebolongin badan gitu ya. Bukan nakut-nakutin, karena memang seperti itu. Kalian bisa coba, tapi sebenarnya nggak boleh sih ya. Tapi kalau misalnya kalian penasaran sekali dan dalam keadaan aman lah ya, kalian bisa coba tetesin aja sedikit aja asam sulfat ke atas kertas, itu pasti kertasnya bolong gitu. Nah, di situ terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh asam sulfat ini gitu. Jadi sangat berbahaya.
Nah, ketika mereka sama-sama pengiritasi, maka simbol apa nih yang biasanya digunakan pada bahan-bahan yang bersifat iritan? Ini adalah simbol dari hazard iritan ya. Jadi kalau ada simbol, kalian ketemu simbol seperti ini, berarti zat tersebut bersifat pengiritasi gitu. Atau efeknya ini apa? Efeknya jika terkena kulit atau bagian tubuh dapat merusak jaringan. Gitu. Dapat merusak jaringan kulit atau bagian tubuh lain. Kemudian, luka yang dihasilkan itu biasanya seperti luka bakar. Ya, kalau misalkan pada kondisi tadi sih misalkan H2SO4 nya tuh konsentrasinya tinggi gitu. Nah, itu biasanya sampai muncul luka bakar. Tetapi kalau asam sulfatnya itu rendah, biasanya hanya terasa gatal atau panas gitu. Nah, itu pun sudah berbahaya ya, sudah cukup berbahaya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan jika terkena? Yang pertama, kalau misalkan yang terkenanya ini asam sulfatnya konsentrasi rendah atau kecil gitu. Nah, kalian bisa bilas dengan air mengalir. Ya, jadi harus air mengalir, nggak boleh air yang misalkan di ember gitu. Kalian masukin tuh tangan kalian, nggak bisa. Karena zatnya tetap ada di situ kan, nggak larut gitu, nggak hilang gitu. Paling hanya konsentrasinya aja jadi berkurang. Makanya harus pada air mengalir. Biasanya minimal 15 menit atau sampai misalkan kerasa gatal gitu. Nah, sampai gatalnya hilang atau kerasa panas berarti sampai panasnya hilang. Nah, kemudian kalau misalkan asam sulfat yang kena ke tubuh kita itu dalam konsentrasi tinggi atau banyak gitu ya, dan timbul luka, maka harus segera dibawa ke dokter begitu untuk penanganan medis lebih lanjut. Selain dari simbol iritan, di sini juga ada contohnya: explosive, oxidizing, extremely flammable, corrosive, dangerous for the environment, harmful, highly flammable, toxic, irritan, sama very toxic. Nah, apa bedanya toxic sama very toxic? Nah, ini juga perbedaan di level bahayanya gitu ya. Berarti kalau very toxic ya sangat berbahaya sekali gitu, sangat beracun. Dia dalam jumlah kecil pun udah sangat membahayakan seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah arsenik yang sering digunakan untuk membunuh seseorang. Seperti itu. Sianida gimana nih? Sianida masuk kemana? Coba barangkali kalian bisa cari informasinya. Sianida kira-kira masuk ke zat yang mana nih? Simbol hazardnya gitu ya. Nah, jadi tugasnya adalah kalian cari informasi tentang efek dan penanganan jika terkena zat dengan simbol hazard seperti di bawah ini, kecuali simbol yang iritan, karena iritan sudah ibu contohkan tadi ya. Jadi kalian cari eksplosif itu, dia kalau kita kena yang eksplosif itu seperti apa sih gitu, terus penanganannya seperti apa. Nah, contoh yang eksplosif itu apa gitu. Tapi sebetulnya kalau eksplosif itu kan berarti meledak ya, jadi dia mudah meledak gitu. Misalkan apa sih pencegahannya gitu, lebih ke pencegahan ya. Jadi misalkan kalau yang iritan tadi berarti pencegahannya apa? Kalian harus pakai sarung tangan dan baju ya, jas lab khusus untuk di laboratorium. Mengapa? Karena ketika si asam sulfat misalkan netes nih ke baju aja, nah baju itu bisa bolong gitu. Jadi itu juga sangat berbahaya ya. Jadi kalian coba cari kalau misalkan nggak ada efeknya, misalkan eksplosif itu kan meledak tuh, efeknya apa ya, bisa mati gitu, udah cuma itu aja gitu. Nah, kalian bisa cari tahu tentang pencegahannya gitu ya, penanganan si zat ini tuh seperti apa gitu. Nah, contoh lainnya misalkan yang toksik, berarti kalau yang toksik itu kita harus gimana nih cara kalau kita ketemu sama bahan ini tuh harus kayak gimana gitu, efeknya gimana ya, efeknya bisa meracuni gitu ya. Itu contoh-contohnya, tolong kalian cari di internet tuh banyak banget. Tapi kebanyakan memang kalau yang lengkap informasinya biasanya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi sekalian lah belajar bahasa Inggris ya.
Oke, nanti kalian kumpulkan di Google Form seperti biasa ya, kalian tulis. Nggak perlu digambar, cuma ditulis aja, misalkan eksplosif. Itu efeknya apa? Ketika kita ketemu dia tuh kita harus seperti apa penanganannya. Terus kalau kena tuh kayak gimana penanganannya gitu. Oxidizing juga, oxidizing tulis gitu ya. Nah, nanti setelah ditulis di buku latihan, kalian bisa foto kemudian dikumpulkan di Google Form. Semangat ya belajarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.